Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, baik. Loh, kok diam sih? Oh tidak, lebih semangat. Apa kabar teman-teman? Baik, Bu. Itu dong, semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kalau berdoa itu harus fokus ya. Ya Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Anissa. Iya. Ini Pak Muslim pada hadir ya? Hadir, Bu. Oh hadir. Wafitna itu, Bu. Oh iya. Makanya jangan di belakang kalau kamu jadi Ibu Muslim. Ya Allah. Nanti kita Maaf ya, lupakan, makanya Bu. Ibu cuma bergurau ya. Enggak, Bu, bercanda itu. Panas guys. Gimana kalau hari ini biar tambah semangat kita membuat tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Kurang keras ya. Ayo lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Kalau kayak gitu kan udah semangat. Ketinggalan. Ingatnya ketinggalan. Sampaikan terlebih dahulu. Kalau pembelajaran ini kita itu akan kalian itu mendengarkan materinya Ibu dulu ya. Habis itu kalian akan membentuk 3 kelompok. Terus habis itu kalian akan maju satu persatu perwakilan dari kelompok kalian untuk menjelaskan tadi itu ya tugasnya. Terus habis itu kita simpulkan hasil belajarnya. Oke. Masya Allah. Sebelum kita pembelajaran ini, apakah masih ada yang ingat kemarin itu pembelajaran apa? Lupa. No, kok lupa interaksi sosial. Oh, iya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Di sini ada yang tahu apa itu ruang? Ya, Ruangan Bu, tempat. apa itu ruang? Ayo. Tempat Bu. Ruang itu tempat. Contohnya? Seperti kelas ini, Bu. Ini ruang. Bagus. Terus apa lagi? Kayak di hutan. Hah? Di hutan? Ya, itu kan maksudnya ruang. Ruang gitu. Odor itu, Bu. Ayo baca. Baca Mbak, yang itu yang bicara. Ima. Basapi. Apa ruang itu tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mengaruhi permukaan bumi. Ya, betul. Jadi ruang itu adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk Tinggal. Nah, anak-anak ini kenapa kok begitu? Apa belum sarapan? Iya. Puasa. Masih pelajaran kedua. Bentar lagi istirahat kok anak-anak. Iya. Puasa sampai Kamis, Bu. Gimana kalau kita nyanyi terlebih dahulu? Boleh Bu. Oke. Nyanyi apa ini? Indonesia Raya. Karena ini ada sangkut pautnya dengan negara kita. Gimana kalau kita bernyanyi Indonesia Raya. apa ya? Tanah air Bu, ayo. Ya Bu. 1, 2, 3. Air
Sudah kan? Sudah sepakat kan? Sudah, Bu. Itu yang barusan tidak ikut nyanyi itu tidak paham. Apa itu tidak ingat? Ya apa? Jangan ya. Jangan tubut tabunya. Itu tuh gini kemarin itu dengar dari tetangga ibu. Gosip itu, Bu. Gosip gini. Itu nyanyi untuk anaknya. Oh. Itu nyanyinya gini, kepala pundak locok kaki begitu katanya. Apa benar tak? Kepala coklat. Tetangga ibu itu sama kita. Jadi kepala pundak locok kaki gitu katanya. Kita kayak gitu. Gimana? Iya. Ini satu kali aja. Yang apa, Bu? Yang itu kepala Pundak locot kaki. bentuk kaki gitu loh. Ayo kita itu yang tiga. Kepala pundak lutut kaki kepala pundak lutut kaki. Oke, baik. Tangan dulu kan. Kita lanjutkan. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau. Di bawah permukaan bumi ada juga air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Nah, berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kenapa? Karena tempatnya kan tidak sama. Misalnya, itu seperti pegunungan. Di daerah pegunungan biasanya kita akan menggunakan pakaian yang cukup tebal. Nah, biasanya kita kan di daerah pegunungan menggunakan yang cukup tebal itu. Di sana komunitasnya biasanya menghasilkan bahan makanan seperti sayuran, terus buah-buahan ya. Sedangkan kalau di daerah pantai itu biasanya pakaiannya kebanyakan orang itu Tipis. Panas, Bu. Biasanya komunitas di sana menghasilkan ikan. Ikan ya benar-benar. Terus interaksi antar ruang. Yang kedua itu adalah interaksi antar ruang. Ada orang, barang, dan informasi. Sana interaksi itu menurut Milton Bob 1997 suatu proses yang sifatnya tiba-tiba dan mempunyai pengaruh terhadap tingkat waktu. Jangan rame. Dengarkan ibu dulu. Langsung atau tidak langsung itu. Kan kemarin kita sudah membahas tentang interaksi kan. Nah, sekarang kita membahas interaksi antar ruang. Apa itu interaksi langsung itu kayak gimana? Yang jawab ibu kasih hadiah deh. Ayo. Apa itu? Bu, interaksi langsung itu kontak langsung ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Bagus, Mbak Nurul. Yang Sabita. Apa itu? Sedangkan interaksi tidak langsung itu terjadi melalui berbagai cara. Misalnya, Di sosmed, Bu. Pacaran online. Bang, kok berbicara Kayak Alin, Bu. Pacaran online terus. LDR, Bu. kok itu interaksi tidak langsung ya? Iya. LDR tapi penyakit kan. Ibu juga ibu. Selanjutnya kita dengarkan beberapa kondisi Pacaran saling LDR. bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama saling melengkapi atau komplementaris. Yang kedua kesempatan antara atau opportunity. Dan yang ketiga yaitu keadaan dapat disebabkan
menghubungkan atau memindahkan atau transportasi. Mari kita bahas satu persatu. Anak-anak, dari ini dengarkan yang belakang. Dari PT ini apa kalian mengerti? Enggak, Bu. Tidak kan? Di sini akan ibu bahas. Ini. Bu. Nah, ini kan saling melengkapi atau komplementari. Nah, di wilayah A itu penghasil sayuran. Sedangkan di wilayah B itu ikan. Nah, kenapa kita saling melengkapi? Karena di wilayah A tidak mempunyai ikan dan di wilayah B tidak mempunyai sayuran, maka kita akan saling melengkapi. Itu yang dinamakan komplementari. Berarti seperti aku dan dia dong. Ya, kalau kayak gitu. Nah, dari PT ini apa kalian paham? Iya, Bu. Ya sama seperti itu. Wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Kenapa panahnya ini berbeda? Kenapa panahnya satunya itu pendek? Karena bukan kesempatan antara. Karena kan ini sama-sama membutuhkan ikan kan? Iya, Bu. Nanti yang lebih dekat malah yang Ikan. C. Oh, ya C. C. Yang ini apa? Itu masih lebih memilih ke C. Soalnya lebih dekat. Oh iya, Bu. Nah, sedangkan yang ini yang kemudahan transfer. Baik, itu gini ya, anak-anak perhatikan di gambar ini ya. Surabaya. Ini dari kita dari Surabaya menuju ke Bogor ya. Mana suku? Mana? Kita membutuhkan di sini itu banyak ikan. Sedangkan di sini Di mana itu, Bu? di sini itu Kota itu, Bu. Kota Malang. Oh, Cirebon. Surabaya. Untuk ke Surabaya itu membutuhkan biaya gitu dan transportasi. Jadi kita itu ada kendala di sini karena jauh kan. Iya. Ah,